سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya, yang pada kesempatan malam berbahagia ini kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melanjutkan lagi kajian tajwidnya kita dari membahas kitab Metode Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullahu ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan huruf al-lisan, huruf lisan, dan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa makhraj ini secara umum dia terbagi menjadi 5. Adapun secara rincinya dia jumlahnya ada 17 huruf. Dan kita telah masuk di makhraj yang kedua, yaitu al-lisan. Al-lisan sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Nah, ada huruf yang dia keluar dari pangkal lidah, dan ini kita telah lewati pembahasannya, atau aqsal lisan. Di sini keluarnya 2 huruf, yaitu huruf qaf dengan huruf kaf. Naam. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita lanjut pembahasannya pada bagian lisan yang kedua, yaitu wasatul lisan. Wasatul lisan, huruf yang keluar dari tengah lidah. Naam, huruf yang keluar dari tengah lidah. Baik. Huruf yang dia keluar dari tengah lidah itu jumlahnya ada 3 huruf. Ini huruf jim, shin, dan juga ya. Nah, ketiga huruf ini itu semuanya berkaitan dengan lidah. Semuanya berkaitan dengan lidah. Kita mulai dari huruf yang pertama. Huruf yang pertama, kita mulai dari huruf ya. Huruf ya cara menyebutkannya yaitu dengan mengangkat tengah lidah ke langit-langit, tapi tidak sampai menempel langit-langit. Yang harus kita perhatikan di sini, jangan sampai dia menempel, karena kalau menempel dia hanya ada 2 kemungkinan, dia jadi sya atau jadi jim. Jadi harus ada rongga yang membatasi antara ujung
tengah lidah dan juga langit-langit. Baik. Kemudian huruf ya ini di antara sifat yang senantiasa melekat pada huruf ya dia hurufnya ini di antara karakter dari huruf ya ini lin. Lin itu mudah diucapkan. Mudah diucapkan dan ringan di lisan. Ringan di lisan. Kemudian sifatnya juga dari huruf ya dia rokhawa. Rokhawa atau suaranya apa? Mengalir. Suaranya mengalir. Baik. Kemudian juga di antara sifat huruf ya yaitu istifal. Dia tipis. Nah, jadi ketika kita menyebutkan huruf ya jangan ditebalkan suaranya. Baik. Huruf ya ini kurang lebih sama dengan huruf y-nya orang Indonesia. Jadi mudah insyaallah di lisan. Berikutnya adalah huruf shin. Huruf shin atau huruf sya. Huruf sya cara menyebutkannya yaitu dengan mengangkat ujung mengangkat tengah lidah ke langit-langit. Nah, ini juga hampir sama dengan huruf ya. Kalau huruf ya lidahnya digerakkan. Kalau huruf sya langsung diangkat. Nah, ini juga tidak sampai menempel sebagaimana di huruf jim. Nah, ada rongga sedikit yang dari rongga tersebut dia keluar hembusan angin di situ. Nah, huruf sya sifatnya ini adalah hamas, mengalir dia punya udaranya mengalir. Begitu juga sifat dari huruf sya adalah rokhawa, suaranya mengalir. Nah, jadi kalau kita baca misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jangan diputus suaranya. Begitu juga hadirkan dia punya sifat hamas. Selain itu, di antara sifat huruf sya ini adalah tafasyi. Dan ini kekhususan huruf sya. Sifatnya apa? Tafasyi. Tafasyi ini tersebarnya udara ke seluruh mulut ketika mengucapkan huruf sya. Nah, yang memiliki sifat tafasyi ini hanya huruf sya saja. Jadi asya, wasyamsi wa duhaha. Nah, apa lagi? Misalnya minasyaitonir rajim. Naam. Kemudian huruf sya ini dia istifal, tipis hurufnya. Jadi bukan sya, bukan sya. Nah, hal yang harus diperhatikan di sini, huruf sya
kalau dilatinkan itu penulisannya sya. Jadi jangan baca seperti itu, jangan sya. Jangan sya, tapi sya. Jangan sya. Kan kalau dilatinkan sya. Kalau dibaca itu jadi sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bukan seperti itu, bukan sya tapi sya. Sya. Jangan lupa mengalir. Deras dia punya aliran udara itu. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sya tapi sya. Kemudian biasanya sebagian dari kita ketika menyebutkan huruf sya itu harus monyong dulu bibir. Sya. Biasanya seperti itu. Nah, maka ini yang harus diperhatikan. Dia boleh monyong kalau dhamma saja. Kalau fathah tidak boleh. Jangan sya minasyaitonir rajim. Jadi tidak usah, cukup yang bergerak itu lisan. Cukup yang bergerak lisan. Tidak usah bibir. Kenapa? Karena bibir dia bukan huruf syafatan. Jadi a'udzu billahi bukan minasyaitonir rajim. Bahkan ada sebagian qari dalam artian orang yang sering membaca Al-Qur'an di pentas-pentas MTQ itu. Anda pernah lihat dengan mata Anda sendiri. Saking takallufnya mereka dengan sya, bibirnya itu sudah terpindah di sini. Saking monyong jadi syai la haula wala quwata illa billah. Tidak perlu begitu. Nah, jadi di antara sifat dari Al-Qur'an itu dia mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dibaca. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka tidak perlu kita takalluf di dalamnya. Tidak perlu kita takalluf di dalamnya. Jadi diusahakan membaca Al-Quran itu ya sebagaimana air yang mengalir begitu. Sebagaimana air yang mengalir. Dan hal yang seperti itu akan didapat dengan banyak latihan. Banyak latihan dan banyak membaca di depan guru. Seperti itu. Kemudian itu huruf sya. Jadi jangan sampai, yang pertama jangan dibaca sya dan jangan monyong bibir ketika mengucapkan huruf sya. Baik. Berikutnya adalah huruf jim, huruf ja. Nah, ini cara penyebutannya dengan menempelkan tengah lidah ke langit-langit. Nah, ini menempel dengan kuat, tapi sesuai porsi begitu. Dia menempel dengan kuat tapi sesuai porsi. Nah, kemudian sifat dari huruf jim ini, dia diantaranya adalah syiddah atau jahar dulu. Suaranya tertahan. Udaranya tertahan. Jadi kalau dia sukun, was-samaa'i dzatil buruj. Nah, itu kalau seandainya kita tidak qalqalah. Jangan buruj. Buruj lah. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, karena tadi menempelnya tengah lidah di langit-langit itu tidak kuat. Makanya dia
menimbulkan udara yang keluar di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syiddah. Syiddah. Aliran suaranya tidak mengalir. Nah, jadi kalau dia sukun juga was-samaa'i dzatil buruj. Coba antum alirkan. Susah. Taib, karena memang bukan sifat dari huruf itu. Kemudian huruf jim ini disifati juga dengan istifal. Tersifati juga dengan sifat istifal, tipis. Nah, kemudian yang keempat adalah qalqalah, memantul. Nah, kapan dia memantul? Ketika sukun. Nah, contohnya tadi was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Nah, itu huruf dal. Itu huruf jim. Nah, kita praktek dari huruf ya. Seperti biasa, Anda baca, antum ikut. Ya. Sama-sama. Ya. Ya. I. Yu. Ai. Nah, jangan lupa dia sedikit mengalir. Nah, ai. Nah. Sya. Sya. Shi. Shu. Ash. Udaranya kuat. Ash. Sya. Shi. Shu. Ash. Ja. Ji. Ju. Aj. Nah, jadi bukan aj lah, aj. Nah, aj. Nah, bukan aj. Nah, khawatirnya kalau seperti itu nanti antum baca Al-Quran was-samaa'i dzatil buruj. Nah, jadi seperti itu. Jangan dibuat huruf yang sifatnya kuat itu jadi lemah. Nah, seperti huruf jim kan? Nah, dia memiliki sifat jahar dengan syiddah. Jahar dengan syiddah ini termasuk sifat yang kuat. Nah, jadi sifat itu juga dia bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya pertengahan, ada yang sifat huruf yang kuat. Taib. Kita baca lagi. Ja. Ji. Ju. Baj. Sya. Shi. Shu. Ash. Nah, ya. Yi. Yu. Bai. Nah, jangan lupa dia mengalir. Nah, baik. Berikutnya kita masuk di huruf dhad. Masuk di huruf dhad. Nah, di dalam makhraj al-lisan huruf dhad itu termasuk dari makhraj yang bagian tepi. Makhraj yang bagian tepi. Nah, huruf dha dia keluar dari, misalnya ini lidah,
dia keluar dari salah satu tepi yang ini. Jadi lidah itu yang sampingnya itu ada yang samping kiri, samping kanan dengan bagian ujung lidah. Nah, huruf dhad dia boleh di samping kiri atau samping kanan. Nah, bagaimana? Nah, huruf dha ini cara penyebutannya yaitu dengan salah satu tepi lidah kiri atau kanan itu menekan pada dinding gigi geraham atas. Nah, ulangi. Salah satu dari tepi lidah kiri atau kanan itu menekan di dinding gigi geraham atas. Nah, jadi yang menempel itu cukup hanya tepinya saja. Antum hanya modalnya antum hanya menggerakkan lidah saja. Enggak usah dibalik begitu. Nah, jadi hanya tepi yang dibenturkan kemudian ditekan. Bo. Nah, dan biasanya yang paling mudah itu sebelah kiri. Biasanya seperti itu. Nah, jadi cukup ditekan yang tengah lidah, enggak usah kemana-mana. Nah, biasanya ada sebagian orang yang membaca huruf dhad yang menempel punggung lidah yang menempel di langit-langit atas. Jadi dia ambil tempatnya huruf dal dengan huruf to. Nah, jadi itu yang membedakan antara keduanya. Nah, huruf dhad ini itu bisa dengan menempelkan sisi lidah bagian kiri atau menempelkan sisi lidah bagian kanan di gigi geraham atas, atau boleh juga kedua-duanya. Tapi ini tergolong agak susah. Yang paling mudah itu apa? Bagian kiri. Tergantung di antum masing-masing mana yang paling mudah. Itu cara penyebutannya. Kemudian di antara hal yang harus diperhatikan di huruf dhad, karena dia huruf lisan, maka tidak perlu ada gelembung di sini. Tidak perlu tidak perlu. Nah, kemudian sifat dari huruf dhad. Sifat dari huruf dhad, dia jahar atau hamas? Jahar. Nah, tidak mungkin out. Kemudian syiddah atau rakhawa? Rakhawa. Kemudian juga huruf dhad ini dia memiliki sifat istitalah. Istitalah itu memanjangnya makhraj. Memanjangnya makhraj. Selain istitalah, dia memiliki sifat juga itbaq. Itbaq itu tebal sekali. Huruf dhad ini harus banyak dilatih. Terlebih-lebih pemula seperti kita ini harus banyak melatih huruf dhad. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala di dalam An-Nashr, kata beliau manusia itu, kata beliau, pada huruf dhad itu berbeda-beda.
Ada yang dia bisa mengucapkannya dengan sempurna, ada yang tidak bisa mengucapkannya dengan sempurna. Nah, karena tadi huruf dhad ini memang termasuk huruf yang lumayan susah. Tapi insyaallah taala dengan kita memperbanyak latihan itu tidak ada yang susah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi belajar Al-Qur'an itu sejatinya gampang, tinggal kita mau belajar atau tidak. Nah, ada sebuah ungkapan yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan tersebut disebutkan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang paling fasih bacaan huruf dhadnya melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Allah taala alam, hadisnya hadis yang palsu. Nah, perkataan yang hanya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejatinya bukan perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma dari segi makna memang para ulama menyebutkan huruf dhad huruf yang susah. Nah, huruf yang susah, maka harus banyak latihan di dalamnya. Kemudian banyak talaqi langsung dengan guru, mempraktekkan bagaimana bacaan huruf dhad yang benar. Nah, maka tugas kita Tugas kita belajar. Tugas kita belajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, insyaallah akan mudah. Nah, insyaallah akan mudah. Taib. Kita coba baca sama-sama. Nggak usah monyong bibirnya, Bo, di, du, dia mengalir. Jadi prakteknya, kalau misalnya kita baca surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika di waladdallin itu jangan terburu-buru untuk pindah langsung ke huruf dhad. Maksudnya sifat istitala dengan rokhawanya ini tidak diperhatikan begitu. Nah, ada yang baca waladdo terlalu cepat. Nah, jadi diusahakan dia dialirkan sedikit. Nah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ada nya begitu. Jangan langsung Nah, ini terlalu cepat. Kurang tepat yang seperti ini. Baik. Ulang, kita praktek. Do, di, du, id. Jangan id. Nanti dhamma baru boleh monyong bibirnya. Itu pun kalau seandainya antum mau monyong, mau maju bibirnya, jangan majunya itu sedikit sekali majunya. Jangan
majuhnya itu seperti pada dhammah. Ada yang masih memberikan keringanan seperti itu. Nah, tapi lebih idealnya tidak usah maju. Karena huruf dhad dia huruf lisan. Enggak ada sangkut pautannya dengan kedua bibir. Baik, sekali lagi. Dha. Dha. Ingat. Kiri. Kiri atau kanan. Dha. 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 Suaranya dikasih tebal. Suaranya harus terangkat naik. Pangkal lidahnya harus terangkat naik. Jadi dha bukan dha la, tapi dha. Dha wala dha. Aywa. Baik, ulang. Dha dhi dhi. Begitu juga dia kalau kasrah. Huruf-huruf itbaq itu kalau kasrah dia tetap ketebalannya itu nampak. Dhi bukan dhi la, dhi. Dhi. Aywa. Ulang. Dha dhi. Jangan dhi la, dhi. Rahangnya yang ke bawah. Tidak usah dhi la, dhi la. Ulang. Dhi dhi du am. Nah, adha adhi adu. Naam. Ada yang mau baca? Silakan. Huruf dha. Kalau mau latihan, ada latihannya di sini. Di halaman mana ya? Halaman 44. Silahkan Abu Mansir. Ulang. Dhadhidu am. Lanjut. Nah, gimana itu? Nah, baca dulu ya. Dhadhidu am. Dhadhani dhadna minal mudhima. Afwan. Dhadhidu am. Dhadhani dhadna minal mudhima dhadhani dhad. Coba, bismillah. A-nya tidak usah panjang. Tidak usah terbawa dengan dhad. Jangan al. Nah, jadi A-nya tetap stabil itu. Dhadhidu am. Nah, kita belajar itmamul harakat. Al. Baik. Bagus. Cuma usahakan huruf istifalnya jangan jadi istilah gitu. Nah, jadi dhani dhadna minal mudni'a naminal mudnima dhani dha. Harus banyak latihan memang. Silahkan.
Coba, siapa lagi? Yang mau baca huruf dhad kan sudah. Huruf jim. Coba huruf jim. Ya, silakan. Enggak usah malu-malu. Bagus. Nah, ulang. Min. Baik, perhatikan. Jaji ju aja. Ju jani jajna minal mujani maji jani ja. Hakadha. Kalau enggak bisa begitu, diputus-putus. Jaji ju aja. Ju jani jadna minal mujani maji jani ja. Begitu. Nah, siapa yang mau coba huruf sya? Nah. Silahkan. Ayo. Baca. Bagus. Bagus. Terakhir huruf ya sekarang. Bismillah. Nah, mudah. Ya yu ai. Yu ya. Baca silakan. Bagus. Baik. Nah, kita lanjut lagi. Baik. Berikutnya adalah huruf lam. Huruf la. Nah. Disebutkan di sini bahwa huruf la yaitu ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah. Perhatikan, ujung dua tepi lidah. Nah, mana parodinya ini? Nanti beli lidah yang lidah plastik begitu. Kalau ada. Ya. Nah. Misalnya ini mana? Abu Mudir, boleh pinjam HP. Nah, di sini disebutkan ujung dua tepi lidah. Nah, jadi misalnya lidahnya begini. Nah, yang ujung dua tepihnya itu yang dimaksud di sini, yang bagian ininya. Nah, itu menempel di mana? Menempel di di gusi dari gigi bagian atas, atau di gusi dua gigi seri atas begitu. Nah, dia kurang lebih sama dengan L-nya orang Indonesia. Nah, L-nya orang Indonesia seperti itu. Kemudian
huruf lam ini di antara sifatnya adalah jahar. Nah, di antara sifatnya jahar. Nah, jadi tidak ada udara yang mengalir di situ. Nah. Kemudian yang kedua bainiyah. Bainiyah itu sedikit mengalir. Nah, suara sedikit mengalir. Contohnya misalnya di Al-Fatihah lagi-lagi. Jadi waladdallin dallin. Nah, kadang kan kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini kurang alirannya. Jadi biarkan dia ada sedikit mengalir suara di situ. Sama dengan misalnya alhamdulillah, bukan alhamdulillah bukan, tapi alhamdu bukan alhamdulillah. Nah, begitu. Ditahan tapi jangan terlalu panjang. Jangan la, tapi alhamdu seperti itu. Kemudian lam ini dia istifal, tipis suara. Jadi la bukan la. La bukan la. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Kita azan dulu insyaallah, setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Nah, kita praktek huruf lam. Mudah insyaallah. La li lu bal la li lu bal al il ul. Jangan al, il ul, jangan. Nah, jadi usahakan ujung lidahnya itu menempel di gusi dua gigi seri atas, begitu. Khawatirnya dia kalau menempel di langit-langit tengah, suaranya tadi la, li, lu, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita cukupkan insyaallah hurufnya di huruf lam. Kita praktek di tahsin. Ya. Kemarin Al-Fatihah sudah atau? Melanjut Al-Baqarah atau? Juz amma gimana? Juz amma saja insyaallah ya. Mulai dari belakang atau dari depan? Dari belakang aja. Baik. Kita mulai dari surah An-Nas, Al-Ikhlas. An-Nas ya. Aywa. Baik. Anda baca, antum ikut. Nanti kalau ditunjuk dibaca ya. Nah, siap-siap saja semuanya. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan jangan Bismillahirrahmanirrahim. La, Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jangan lupa huruf lam ditahan. Qul a'udzu, qul a'u. Hamzah dengan ain. Naam. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ulang. Min
syarril waswasil khannas. Di situ huruf ro-nya dibaca tipis. Min syarri, syarri, syarri. Ulang. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ditahan. Al-khannas. Nah, ulang. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Belum. Harus seimbang. Ulang. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang pertama itu sin semua. Yuwaswisu fi sudu. Nah, nanti di situ baru son. Sudurin nas. Nah, ulang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ahsantum. Ada yang mau baca? Jangan antum terus. Yang lain dulu. Nah, silakan. Yang di belakangnya Abu Hana. Siapa antum? Nah, silakan. Gak usah malu-malu. Kita semua di sini apa statusnya sama. Nah, nanti kalau malu-malu terus, antum tenggelam dengan antum pemalu itu, tidak tahu mana yang harus diperbaiki dari antum. Hatta antum 100 kali khotam ini, kalau tidak praktek ya sia-sia. Kuatnya mungkin hanya dari segi apa? Dari segi teori saja. Prakteknya kurang. Tajwid itu kalau antum hanya kuat teori, praktek kurang, itu ndak ada manfaatnya gitu. Nah, karena yang diinginkan dari pelajaran tajwid itu praktek. Nah, praktek. Teori itu kalau kita hitung-hitung itu hanya 20% saja. 80%-nya praktek. Jadi kalau malu, khawatirnya tidak ada perkembangan, begitu. Enggak usah malu. Silakan. Qul a'udzu bagus. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Min syarri
syarri. Min syarril waswasil khannas. Bagus. Yuwaswisu fi bagus. Jangan apa? Jangan qalqalah huruf lamnya. Minal jin la. Minal, makanya supaya dia tidak qalqalah masih mengalir. Minal jinnati wan nas. Nah, minal jin jangan lidahnya jangan terburu-buru ditarik, jangan. Minal la. Minal jinnati wan nas. Minal Baik, ahsan. Nah, siapa lagi? Nah, Rahmat, tafadhal. Nah, nanti huruf to-nya enggak usah mengembang ini ya. Asy-syaithanir rajim. Bagus. Ulang, tambah panjang gunnahnya ditambah. Min syarril waswasil khannas. Bagus. Siapa lagi? Pak Guru mau baca atau Pak Yayan? Bismillah. Tidak usah takut-takut. Nah. Baik. Huruf qafnya kasih sudah bagus tapi tinggal dikasih nampak lagi. Qul a'udzu supaya apa? Lebih bagus kedengarannya. Bagus. 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 Syarri. Jangan terlalu cepat. Min syarril waswasil khannas. Baik. Minal tahan. Minal jinnati wan nas. Nun tasydidnya sama.
minal jinnati wan nas gitu. Bagus, ahsan. Satu orang lagi terakhir. Siapa yang berani? Tayyib, silakan. Iya, hah? Oh iya, fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, Musyari Rasyid di sini ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Sudah, bismillah. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Malikin nas. Ilahin nas. Baik. Min syarril waswasil khannas. Nah, tinggal dia punya suara ikhfa itu ditipis, dibaca tipis. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Minal jinnati wan Gunnah. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, ahsan. Barakallahu fikum. Jadi, enggak usah malu, enggak usah segan. Ana juga insyaallah enggak ketat-ketat banget. Nanti antum melari nanti. Nanti antum lari. Dan antum juga jangan merasa besar ya, merasa aman. Tidak ditegur ini, berarti sogaga ini. Ya. Jadi jangan begitu. Tetap kita harus belajar terus. Nah, yang dikoreksi insyaallah hanya kesalahan-kesalahan mungkin yang berat begitu. Nah, nanti berjalannya waktu kalau sudah semakin bagus, insyaallah juga akan semakin ketat seleksinya. Tujuannya juga bukan karena bukan karena mau jadi orang kiler begitu, bukan. Nah, tujuannya supaya lebih bagus bacaannya. Nah, bacaan Al-Quran ini amanah. Nah, amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada seluruh manusia. Maka seharusnya dia dibaca sebagaimana yang Allah turunkan padanya. Tapi memang belajar itu bertahap. Nah, khawatirnya kalau baru belajar kalau langsung keras, nanti lari orang. Nah, jadi seperti itu. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melunakkan lisannya kita semuanya ini. Nah, kalau masih terasa susah, maka banyak baca Al-Quran. Kalau masih merasa terbata-bata, banyak baca Al-Quran dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan. Dan yang terpenting baca di depan guru. Nah, karena beda rasanya antum baca sendiri dengan baca di depan guru. Nah, tujuan kita kan dari rumah datang ke sini untuk apa? Untuk belajar. Jadi kalau ke sini masih dengan rasa malu, ya apa faidahnya gitu? Toh? Apa faidahnya duduk di depan guru? Nah, manfaat dari talaqi ke guru itu jadi hilang
kalau tidak baca langsung di depan guru. Baik, seperti itu, Allah Ta'ala alam. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.